Aku lagi ada di jalan tol. Mami lagi rekam diri Mami. Selfie. Sama aja. Terus aku lagi ngelihat pemandangan indah. Emang tanah-tanah gitu indah ya? Enggak, biasa aja tapi indah banget buatannya. Tinggi ya? Iya, Tuh lihat tuh. bisa manjat ting. Yang kata kita sama kakak naik. Naik emang? Iya. Pernah sama kakak naik? Ya, baru pertama kali. Mami masak apa ya? Nggak tahu. Timun. Jadi kita itu sebagai umat Islam harus menunjukkan ijah atau kemuliaan kita. Kita kan Allah itu menyukai keindahan ya. Jadi kita tunjukkan keindahan. Asal jangan ada sifat ria atau ujub, sombong diri. Yang ada kita mentafakuri, mensyukuri bahwa ya Allah, Masya Allah, indahnya ciptaanmu ya Allah. Kita menjaga kebersihan, kita menjaga keindahan, kita pakai yang indah-indah supaya ijah kita sebagai seorang muslimah dipandang baik sama orang gitu, bahwa orang tuh menyukai keindahan juga gitu. Begitu anakku sayang. Makan seblak. Apa kesukaan Mami? Seblak, basah, mie ayam, cilok, rujak, pizza. Nyami. Enggak dibagi sih. Ya kamu lagi di mana? Lagi sekolah sama Bude, Mami mah lagi di Ya kantor. Mami sisain, gampang. Jauh. Nggak apa-apa, Mami bungkus. Kita pulang, Mami udah pulang baru ada. Elah kan kakak juga udah dikasih jajan. Jajan apa? Jajan apa? Paling jajan cuma 2.000. Alhamdulillah segitu ge, bersyukur. Ini apa ini? Enggak lah. Ini apa? Enggak tahu. Pohon pepaya. Terus diapain ya? Potong, belah. Terus di apa? Rebus. Direbus, dipotong-potong, dicampur tempe, dicampur apa itu? Teri Medan. Teri Medan terus kan dicampur asin enggak ya? Yang sako. Terlalu asin tawak, coba. Ada pahit-pahit dikit. Enak. Enggak, menurut aku mah. Ya kamu belum gede sih, masih kecil. Nanti kalau udah gede kamu pasti mencari tumis daun pepaya yang pahit-pahit tapi enak. Lezat tau siam. Enggak enak. Yummy. Enggak enak, Mami. Nah, terus ayo taruhan, kamu nanti besar pasti kamu nyari tumisan daun pepaya. Ayo. Enggak. Bener ya. Kalau misalnya nanti kamu suka makan daun pepaya, awas kalau gede nanti kamu ngasih tahu ke Mami, Mami, aku pengen dipasakin daun pepaya lagi. Enggak bakal. Ayo, ntar lihat aja kamu udah gede, lihat. Ingat ya kata-kata Mami nih, direkam nih, ada buktinya nih. Ini bikin omelet ala-ala Jepang. Terus tadi apa ya, bakso ikan pakai sawi. Ini di kantor lagi. Biar tahu ya kakak baby Sekar kalau maminya alhamdulillah diciptakan sama Allah tuh beautiful. Syukuri ciptaan Allah. Nah ini kalau lagi pakai lipen ya gitu deh. Pakai minyak wangi dulu ya kan. Pokoknya ajaran dari nenek kamu itu almarhum ya baby Sekar, kalau kita itu sebagai cewek harus
cantik, harus pintar, harus mandiri, harus pintar bekerja atau pintar menghasilkan sesuatu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi nenek itu ngajarin ya, waktu mami di rumah nenek tuh ya, jam 3 tuh bangun, mandi, terus habis mandi nenek tuh pasti dandan cantik pakai alis, pakai lipen, pakai maskara, udah nenek mah gitu kan. Terus udah gitu langsung sholat tahajud, zikir zikir zikir, terus sholat sunnah qobliyah, terus sholat subuh. Biasanya sih bareng sama abah gitu. Kalau sholat subuh dibangunin lah abah Gus, dibangunin lah Om Jambul. Kalau mami mah di ruang tengah aja. Jadi abah bangun ke masjid, ke musola, tahajud di situ, mami di ruang di ruang tamu, nenek di kamar. Kenapa tahu? Karena keseharian kita kayak gitu tiap malam gitu. Sampai abah itu ngomongnya ke ayah kamu, Neng Pipit mah beuki pisan ka sholat, nah gitu. Beuki pisan ka sholat cenah gitu ya, dia ngomongin mami tuh ke si ayah. Begono, datanglah si ayah dengan pakai kaos oblong warna merah, ya Allah. Gitu deh. Boro-boro pakai kemeja, pakai kaos oblong merah, coba, ya Allah, aku kaget, syok, tidak menyangka. Cengar-cengir datang sama Usup temennya gitu. Ya udah deh, mami mah lagi sama bunda kalau nggak salah di ruang tamu. Begitu ceritanya. Terus ya, abah itu sangat memanjakan, meratukan nenek ya. Jadi kalau misalnya habis sholat subuh tuh ya, abah tuh pasti bikin nasi goreng, kalau enggak bubur ayam. Jadi nenek kamu tuh tinggal makan cantik sama abah. Terus nanti abah pamit nih, Neng Pipit mau nggak gitu bubur ayam. Terus nanti abah pamit nih, mau ngaji Neng gitu, mau ngaji, manggilnya ke nenek kamu itu Ayang, yang abah mau ngaji gitu, mau ikut gak? Kalau misalnya enggak ya udah. Terus nanti pulang ngaji nih, kita seneng dapat berkat. Jadi berkat tuh makanan yang didapat dari pengajian yang abah pimpin gitu kan. Terus nanti mama mah seneng karena nanti nerima amplop dari abah, dari jamaah gitu kan, dari jamaah ke abah, nanti abah serahin ke si mama gitu. Terus nanti nggak lama, Ayang arek ngilu moal, arek ka sawah gitu, mau ikut kan, mau ke sawah gitu. Nah ini kita lagi Idul Fitri 2025, masak opor dengan ayam opor dengan rendang. Alhamdulillah bisa merayakannya. Begitu. Ini kakak Sansan lagi diajak ke mall, ayah baby Sekar. Jadi rencananya ayah tuh pengen ngajakin kita nonton di bioskop, tapi anak-anak pengennya main playground. Ayah tuh sempat berdebat, tapi ya gimana ya, orang istilahnya anak-anaknya maunya ke playground. Nah ini hari kedua lebaran di rumah Bos Deden sama Bos Fitri. Kalau Bos Deden itu ajaran yang aku ingat adalah ketika akar kita belum kuat, jangan pernah mau menopang hidup orang lain. Kuatkanlah akar kamu dulu, baru mikirin orang lain. Tuh bos aku tuh, itu sama Bos BF. Kalau Bos Fitri itu hatinya tuh lembut banget. Gitu kalau misalnya udah care-nya tuh bener-bener care gitu. Dia itu kayak ibu peri bagi saudara-saudaranya yang lemah. Dia itu selalu jadi ibu peri untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan.
Ini kita buka puasa ngambil dulu, pulang kerja ya, ngambil daun pandan, terus bikin es timun suri buat buka puasa dengan gula putih yang dimasak dengan pandan. Masya Allah, ini kita di kantor lagi nunggu perinan di ruangan bos Yudonya lagi pergi sama bos besar. Ini nunggu sambil selfie ya. Nggak apa-apa, bukan buat ujub tapi buat Masya Allah, ciptaan Allah, Alhamdulillah, kulitku bagus ya, Alhamdulillah gitu. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah gitu. Allahumma hasan taholki fahasin huluki ya Allah. Ini bunga mawarnya Masya Allah tumbuh dengan baik, indah. Ini kalau ngelihat bunga mawar ini ya Allah, bunga mawar aja bisa secantik ini diciptainnya ya Allah, penuh warna, Masya Allah. Ini di kantor hujan, terus anak-anak kehujanan, pulang kerja kita ya udah berhenti dulu pakai jas hujan. Ini di pesanin pizza sama Neng Endi sama Neng Sasa, terus ini kita bikin TikTok tuh. Ini Neng Sasa bagi-bagi angpau lebaran. Itu Tatatuin. Ini kakak Tantan. Itu Abang Enco. Papi. Bunda. Ini kita perjalanan ke Sumedang. Mau ke Mama Haji Eli, AA Hendrik sama Andi, Teh Neng. Ini di rumah AA Andi sama Teh Neng. Tuh, kue-kuenya itu yang kue bayi Najla dong. Yang satu boxnya 600.000. Ini kuenya juga yang satunya itu 23.000. 20-an, kita di 20-an. Ini kita sarapan, ini sampai di kantor dikasih oleh-oleh sama bos Tasya dari Jogja. Makasih bos Tasya. Jadi ini hari pertama setelah kita libur Idul Fitri. Alhamdulillah beraktivitas kembali di kantor. Ini meeting pertama kita dengan bos besar, bos Yudo, Mas Aris. Ini bos Tasya. Hebat ya bos aku itu. Jadi beliau itu menyembunyikan hal-hal yang bikin worried karyawannya itu supaya nggak bikin worried gitu ya. Jadi cukup ditelan sama bos besar sama bos Yudo aja berdua berusaha mencari jalan gimana nih yang terbaik supaya karyawannya tetap bisa berjalan dengan perusahaan sebagaimana mestinya. Berarti kalau inget itu ya Allah berat banget ya. Si bos sama si bos Yudo tuh berdua-duaan doang loh. Bagaimana caranya supaya semuanya tetap berjalan dengan baik. Ya Allah. Benar-benar. Ternyata jadi seorang bos itu gak mudah ya. Benar-benar dia harus memperhatikan karyawannya supaya terpenuhi semua hak-haknya,
padahal di kondisi yang sangat sulit. Jadi kayaknya intinya ya, karyawan harus jalan, perusahaan harus jalan. Urusan beliau itu kayaknya kesekian gitu loh. Ya, makanya nggak semua orang bisa jadi bos yang baik. Anyway, pokoknya terima kasih banyak untuk bos besar, bos Jack, bos Yudo, bos Tasya, bos Dayat, karena kalian itu bos yang sangat baik untuk kami semua. Sehat-sehat ya bos, selalu sehat, selalu semangat. Semoga semuanya terjaga, amin amin ya robbal alamin. Pokoknya aku tuh pengennya ya punya tanah luas banget gitu, kayak rumah nenek almarhum, terus mama almarhum. Jadi kalau nih ya baby Sekar ya, kalau di rumah nenek Uyut kamu itu tanahnya luas banget, ada empang isinya ikan-ikan, terus ada pohon kelapa, ada pohon mangga kueni. Di samping rumah tuh terus ada ternak ayam, bebek, entok, pokoknya seru deh. Nah kalau di rumah nenek kamu almarhum luas banget, itu ada pohon mangga, delima, ada pohon kedongdong, sirsak, sukun, kelapa, pohon jeruk nipis, cereme, pohon mahoni, nangka, terus ada pohon bambu, terus ada pohon nangka, terus ada pohon petai, terus ada pokoknya jeruk yang ditanam sama si almarhum papa, terus ada apa ya, tebu, terus jeruknya tuh banyak, ada jeruk Bali, ada jeruk peres. Nah mami teh pengen kayak gitu ya, mudah-mudahan ya nanti kita punya lahan yang luas. Sekarang mah kita pergunain aja lahan huk kita dulu, semoga bisa kebeli, amin amin ya robbal alamin. Nah ini kita lagi di kebun sama Sekar lagi berenang ya, gini juga happy ya Sekar ya, lihat bunga, lihat sayuran sambil berenang. Soalnya ini di kebun dalam, di privat gitu tuh, lihat tuh, dihalangin gitu dah. Nah terus ini kita jalan-jalan sekeluarga nengokin Aebi, beli dimsum, terus main, terus kita mau ke ini tuh ceritanya kita awalnya tuh ya nggak dipakai stres lah, pokoknya kita habis dari Metropolitan ya ketemu sama Vario. Nah ini kita ke tempat 2018 lalu saat baby masih umur setahun, kita nongkrong di sini. Sekarang kita kesini lagi di 2025, Masya Allah lama pisan, padahal cuma numpang lewat terus kayak gini. Nah ini Bunda Bapi bawa makanan seabrek dong, ngajakin ngelibet, modal mami cuma pohon daun pisang. Nah ini kita lagi mukbang, terus itu paginya, siangnya ke acara lomba tahfidz Sekar. Masya Allah ya, agak bangga ya banggalah, soalnya Sekar dinilai sama Ibu Guru Aisyah, Ibu Guru Yulis, daya tangkap tahfidznya alhamdulillah ya, alhamdulillah agak bangga, bukan agak bangga ya Allah, pokoknya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah.
terlepas menang atau enggaknya bersyukurlah anakku berprestasi segitu mah ya. Ini teh kebun luar tuh banyak, alhamdulillah udah punya pohon alpukat, ada pohon Jamaika, ada pohon mangga, ada pohon kelapa, masya Allah kan. Terus itu bunga telang, bunga kencana, bunga jinia, bunga marigold, bunga numarurah anu nyokot di lapangan. Ini bulu kuda gitu atau apalah tuh kayak gitu. Ini bagian depan. Nah ini di kebun teh ya udah rada apa, bunga-bunganya udah jinia, marigold udah aku cabutin kan. Jadi ini teh tumpang tindih, tumpang sari gitunya. Jadi kalau misalnya ada tanaman terong, pare, celah-celahnya teh aku kasih bunga marigold, bunga kencana, bunga jinia, terus pokoknya gitu deh supaya ada warna-warnina. Nah ini lagi dianterin kakak Sansan gitu ya, anak-anak lagi pada sekolah. Nah ini dibikinin mie sama si ayah. Tah si Kitty menyebalkan, jadi dikeluarkan ti imah teh. Nurus tunjung si Kitty-nya. Tah jadi weh pertama pipis dimarahin sama bapaknya baby. Yang kedua dong sama gue. Dasar. Nah ini kita lagi di kebun lagi di kebun lagi menunjukkan pelajaran alam sama anak-anak. Eta teh ngaranna kacang panjang barudak. Tah kacang panjang pendek lain tah gitu. Gitu budak gitu. Nah sekar lihat lagi katanya, cenah ge kacang panjang na pendek. Kok pendek? Ini kacang panjang merah udah berbakti sama kita. Ini teh memorina udah diganti sama pohon labu. Cuma nu bingung kemun berbuah teh labuna meureun galalede nya. Runtuh moal eta penyangga urut kacang panjang. Ini lagi di taman hujan-hujanan, si Baby sama Sekar lagi pamer payung baru ti bapana. Nah, kan terus ini panen kacang sama talas dimasak dibagikeun atuh da ka ustazah jeung ka Pak RT. Nah, ini tanggal 24 si Baby mau ambil rapot, tiba-tiba dia ingat katanya, "Mami ini hari ibu lain cenah." Bukan. Dia nulis surat dong sama bikin buket bunga, masya Allah kan happy kita. Meleyot hatinya. Anak cuma ngasih buket bunga gemini so sweet. Meni asa geulis lah dibere bunga, dibere kembang ku anak ge nya. Komo mun bunga deposito sugana. Bunga banget atulah. Dibere bunga jinia ge ini anakku yang cantik meleyot bikin meleyot hati emak nah.